Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan doa pagi ini saya ingin membagikan sesuatu yang berhubungan dengan hubungan ya atau relasi. Relasi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Nah, saudara, kita semua tahu ya, tahun 2022 ini ada perang ya antara Rusia dan Ukraina. Dan perang itu membuat banyak orang menderita. Ada yang kehilangan anak, kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Ya. Yang pasti, saudara, kehilangan rasa aman. Rasa kepanikan yang luar biasa. Was-was. Nah, saudara, bahkan kita tahu Presiden kita Jokowi sampai menyempatkan diri untuk mengunjungi dan berusaha berbicara baik dengan pemimpin dari Ukraina maupun dari Rusia. Saudara, dan waktu Pak Jokowi ke sana, akhirnya pada waktu beliau pulang, beliau menyampaikan bahwa di Ukraina itu ada stok gandum 22 juta ton. Dan yang dalam proses panen itu ada 55 juta ton. Jadi total di Ukraina itu ada 77 juta ton gandum. Ya. Sedangkan di Rusia, saudara, ada stok 130 juta ton. Jadi kalau di total itu ada 207 juta ton gandum yang tertahan, tidak bisa terdistribusikan. Saudara, Pak Jokowi bisa ngomong bahwa ini bisa menyebabkan 330 juta orang kelaparan. Saudara tahu, penduduk Pulau Jawa semuanya itu kira-kira 150 juta orang. Jadi kalau 330 juta itu 2 kali penduduk Pulau Jawa lebih. Mungkin 6 bulan lagi bukan 330 juta orang yang kelaparan, tapi bisa 800 juta orang yang akan menderita kelaparan. Terutama mereka yang makan gandum, saudara. Mereka dalam posisi yang sulit saat ini. Bukan hanya harganya yang tinggi, tapi barangnya yang tidak ada. Saudara, itu baru barang pokok makanan, belum yang lain-lain. Terutama tentang pasokan energi. Saudara, di Eropa dulu pembangkit-pembangkit listriknya itu pakai batu bara. Dan karena tidak ramah lingkungan, maka mereka meninggalkan sistem itu. Dan waktu itu mereka bisa beli dari Rusia dengan harga yang relatif murah. Lah, sekarang lagi perang, saudara. Jadi supply juga bisa berhenti. Maka dikhawatirkan persediaan energi mereka akan habis. Saudara, kalau di negara kita ya nggak ada listrik, ya kita ngomel-ngomel seperti apa. Tapi kalau di negara yang dingin, kalau nggak punya heater di rumah, itu sangat mengerikan. Saudara, maksud saya, hubungan antar negara terganggu, akibatnya sangat besar. Ya. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau terganggu, juga tidak baik. Adam dan Hawa, saudara, ya, melanggar pesan dari Tuhan, akibatnya diusir dari Taman Eden. Kemudian Sodom dan Gomora penuh dengan kemaksiatan. Akibatnya dihujani dengan api dan belerang.
Saudara, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana dengan relasimu, bagaimana dengan relasi kita dalam berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Ya, untuk itu saya ingin mengambil contoh Yusuf. Saudara, semoga ini bisa menginspirasi setiap di antara kita di doa pagi ini. Karena Yusuf bisa menjaga relasi dengan baik. Dia mengalami apapun, dia tetap bisa berperilaku dengan baik. Tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah marah-marah, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ya, nah, yang pertama, saudara, kita mau belajar bagaimana Yusuf bisa berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, kita semua tahu Yusuf, dia pernah diberi mimpi 2 kali. Yang pertama, dalam mimpinya, berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya itu bisa seakan-akan menunduk kepada berkas gandum daripada Yusuf. Ya. Yang kedua, dia berkata, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadaku. Wah, mimpinya luar biasa, saudara. Tapi kenyataannya, dia malah dijual sebagai budak. Dia kerja dengan Potifar, dan juga digoda oleh istrinya Potifar. Kejadian 39 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, kita mau belajar di sini. Yusuf tidak berasumsi sendiri. Dia tidak berasumsi, wah mungkin ini jalan Tuhan, membukakan jalan bagi aku, sehingga istri Potifar bisa suka sama aku. Tidak, saudara. Yusuf tetap lurus. Dia tetap menjaga kekudusan. Kemudian waktu dia di penjara, bisa-bisanya kepala juru minuman yang sudah dipesan, nanti kalau kamu keluar jangan lupa aku ya. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara, tetapi Yusuf tetap berperilaku dengan baik. Dia tidak membalas, tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar bagaimana Yusuf dapat berelasi dengan keluarganya. Saya bagi 2, saudara. Yang pertama dengan saudara-saudaranya, yang kedua nanti dengan ayahnya. Yang dengan saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, saudara bayangkan, kalau Yusuf itu mau membalas saudara-saudaranya itu, ya, entah udah bagaimana. Saudara-saudaranya itu mau dipenjara, mau dicincang, mau disiksa, itu semuanya nggak akan ada yang bisa menentangnya. Tapi Yusuf justru menunjukkan kebesaran jiwanya. Yusuf justru bisa menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap
dengan dia. Luar biasa Yusuf ini, saudara. Saya bacakan lagi Kejadian 50 ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Saudaranya sampai nggak bisa ngomong ya istilahnya. Malunya, penyesalannya, nggak bisa ngomong, saudara. Sampai dia berkata kepada Yusuf, "Dahlah Yusuf, walaupun aku kakak-kakakmu, udah jangan aku anggap saudaramu, anggap aja aku budakmu." Saudara-saudaranya merasa aku kalau dihargai sebagai budaknya Yusuf aja, aku sudah senang. Karena tidak dihukum mati. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara, luar biasa. Bagaimana Yusuf dikhianati, dijual, tapi dia bisa mengampuni saudara-saudaranya dengan luar biasa. Bahkan dia tetap mengasihi. Kita lihat juga bagaimana relasi Yusuf dengan ayahnya. Kejadian 46 ayat 29. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Dan ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya, dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Saudara tahu, dari ayat-ayat ini saudara bisa mencerna. Yakub, walaupun dikasih tahu sama anak-anak yang lain, Yusuf itu sudah mati. Sudah dibawa tuh bajunya yang penuh dengan darah. Tapi mungkin naluri ayahnya, naluri sebagai seorang ayah, tetap mengharapkan satu waktu kelak dia bertemu kembali dengan anak kesayangannya. Yakub seakan belum rela mati sebelum bertemu kembali dengan Yusuf. Saudara, setelah Yakub bertemu dengan Yusuf, dia berkata, "Udahlah, aku rela mati sekarang, karena aku sudah bertemu dan melihat engkau." Persis seperti Simeon, saudara. Luar biasa. Bagaimana Yusuf ini mempunyai tempat yang spesial di hati daripada Yakub. Yang ketiga, saudara, saya mau sampaikan bagaimana Yusuf berelasi dengan Tuhannya. Ada dua peristiwa juga yang kita belajar bagaimana Yusuf tidak pernah melupakan Tuhannya. Yang pertama, Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya." Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, Yusuf tahu persis kalau dia melakukan itu, berarti dia merusak relasinya dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak berkenan. Dia tahu Tuhannya tidak suka.
Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi Yusuf tahu Tuhan selalu menyertai dia dimanapun juga dia berada. Baik di penjara, baik di Mesir. Baik juga di kamarnya daripada Potifar. Yusuf sadar Tuhan menyertai dia dimanapun juga dia berada. Dan saudara, Yusuf memilih untuk menyukakan hati Tuhan. Yusuf memilih untuk tidak merusak hubungan dia dengan Tuhan daripada memuaskan hatinya dan hati daripada istri Potifar. Yang kedua, saudara, Kejadian 50 ayat 18 dan 20. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara, Yusuf selalu mengingatkan Tuhan. Dan dia tetap ingat siapa dirinya. Bahwa sekalipun dia jadi tangan kanannya Firaun, tapi dia tetap menyadari dirinya hanya manusia biasa. Tidak bisa disandingkan dengan Allah. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, sebab aku inikah pengganti Allah. Aku bukan Allah. Aku hanya Yusuf. Luar biasa, saudara. Saudara, bagaimana dengan keadaan kita masing-masing? Saya tahu banyak sekali goncangan di mana-mana. Mari kita justru menjalin relasi yang baik dengan sesama kita. Dengan saudara, dengan teman. Mari kita justru saling merapatkan barisan menghadapi dunia yang seperti ini dengan segala perubahannya. Mari kita malah saling bergotong royong. Jangan saling menjatuhkan, tapi mari kita malah saling menguatkan satu sama yang lain. Yang kedua, saudara, mari kita juga jalin relasi yang baik dengan Tuhan kita. Ayo, justru semakin banyak masalah, semakin banyak tantangan, semakin kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau saat ini mungkin ada yang rusak relasi dengan Tuhan, ayo kita kembali. Jangan takut. Tuhan pasti menerima engkau dan aku. Ingat, di Alkitab ada cerita tentang si anak bungsu yang demikian kurang ajar, yang demikian rusak, tapi ayahnya menantikannya dengan luar biasa. Saudara, biar renungan ini bukan hanya kita dengar, tetapi menginspirasi kita dan memperbaiki diri kita supaya mempunyai relasi yang lebih baik, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita masuk di dalam saat teduh masing-masing. Setelah kita mendengar renungan, biar itu harus kita simpan dan menyadarkan diri kita sendiri betapa pentingnya kita mempunyai relasi yang baik, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Teman-teman, mari kita mendoakan dan melakukan perbuatan baik.
supaya orang lain bisa merasakan. Supaya kita bisa jadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau mungkin saat ini ada relasi dengan seseorang yang kurang baik, biar Roh Kudus mengajari kita, mengingatkan kita supaya kita bisa belajar untuk mengampuni. Dan berdoalah engkau supaya Tuhan memberikan kasih yang agape itu, supaya kita bisa mampu untuk berbuat baik. Saudara, mari kita berdoa supaya bisa memancarkan kebaikan bagi sesama kita. Yang kedua, saudara, saya membacakan Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Teman-teman, mari perbaharui hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan selalu terbuka untuk menolong kita, asal kita mau datang kepadanya. Kami memberi waktu setiap di antara kita untuk datang kepada Tuhan. Buka hatimu dan minta Tuhan untuk menjamah, untuk mengubah, untuk mengisi dengan segala kasih Tuhan. Berdoalah, saudara, Tuhan mendengar doamu masing-masing. Ketiga, teman-teman bisa berdoa bagi pribadi, bagi pergumulan masing-masing. Kami berikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, biar Kau berkati setiap peserta daripada doa pagi hari ini. Biar sungguh Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga perbuatan kami boleh mencerminkan kebaikan bagi sesama dan juga bagi Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, sertai sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan.
Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangannya, menjadi berkat baik bagi Tuhan maupun bagi sesama. Biar berkat ini turun atas kita semua mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.